Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatuz Zahroh, Prodi PGMI semester 1, Fakultas Agama Islam dari Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Pengantar Studi Islam, dosen pengempu Ibu Zakiyah BZ, Magister Pendidikan Islam, dengan judul Desain Penelitian Tim Series Single Subject Decision. Baiklah, saya akan menjelaskan arti dari masing-masing tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang desain penelitian tim series. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksimal untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilai berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment atau perlakuan. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian tim series. Ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu kontrol, manipulasi, dan observasi. Yang pertama yaitu kontrol. Variabel kontrol adalah inti dari metode eksperimental. Kemudian yang kedua yaitu manipulasi. Manipulasi berarti manipulasi variabel independen adalah operasi yang sengaja dilakukan dalam penelitian eksperimen. Dalam penelitian yang dimanipulasi adalah variabel independen dengan melibatkan kelompok-kelompok perlakuan yang kondisinya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah observasi. Observasi itu bisa disebut dengan pengamatan. Setelah peneliti menerapkan perlakuan eksperimental, ia harus mengamati untuk menentukan apakah hipotesis perubahan itu telah terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan penelitian tim series. Ada banyak langkah-langkah tersebut. Pada umumnya, penelitian eksperimental dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut, yaitu melakukan kajian secara induktif yang berkait erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, melakukan studi literatur dan berbeda sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Kemudian, membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan, diantaranya mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen, menentukan cara mengontrol, memilih rancangan penelitian yang tepat, menentukan populasi, memilih sampel atau contoh yang mewakili, serta memilih sejumlah subjek penelitian, membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen, membuat instrumen, memvalidasi instrumen, dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan, mengidentifikasi prosedur pengumpulan data, kemudian yang terakhir dan menentukan hipotesis. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melaksanakan eksperimen
mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen, mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan, menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan pra-eksperimental dalam tim series. Rancangan pra-eksperimental yang sederhana ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan pada penelitian. Ada 3 hal yang lazim digunakan pada rancangan pra-eksperimental, yaitu yang pertama, studi kasus bentuk tunggal one shot case study, yang kedua teks awal, yang ketiga teks akhir kelompok tunggal one group pretest post test. Selanjutnya, rancangan eksperimen kuasi tim series. Rancangan eksperimental kuasi ini memiliki kesepakatan praktis antara eksperimen kebenaran dan sikap asih manusia terhadap bahasa yang ingin kita teliti. Beberapa rancangan eksperimen kuasi atau disebut juga eksperimen semu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes akhir dan kelompok kontrol. Yang kedua, rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes awal sampai tes akhir dan kelompok kontrol. Kemudian yang ketiga, rancangan 3 perlakuan dengan pengaruh imbangan. Yang keempat, rancangan rangkaian waktu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah rancangan faktorial. Kesimpulan menggunakan kuasi eksperimen tim series yaitu di dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, penggunaan kuasi eksperimen sangat disarankan, mengingat kondisi objek penelitian yang seringkali tidak memungkinkan adanya penugasan secara acak. Hal tersebut diakibatkan telah terbentuknya satu kelompok utuh naturally formed intact group, seperti kelompok siswa dalam satu kelas. Kelompok-kelompok ini juga sering kali jumlahnya sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, kaidah-kaidah dalam true eksperimen tidak dapat dipenuhi secara utuh. Karena pengendalian variabel yang terkait subjek penelitian tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Sehingga untuk penelitian yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, direkomendasikan penggunaan teknik kuasi eksperimen di dalam implementasinya. Dan juga ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh desain kuasi eksperimen tim series adalah terlalu fokus terhadap kejadian yang tidak dapat diperkirakan dan tidak berkelanjutan, sehingga dapat mengaburkan tujuan jika terjadi perubahan yang tidak berguna akibat faktor fenomena ekonomi dan perkembangan politik, dan juga kurang kuatnya pengukuran dalam hal asosiasi yang menjadikan beberapa efek yang terjadi pengukurannya sangat terbatas. Hal tersebut mengakibatkan beberapa efek seringkali tidak terlihat pada saat pengukuran terjadi. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang single subject decision, variabel dan hubungan fungsional. Variabel artinya sebagai segala faktor yang dilibatkan dalam sebuah penelitian. Faktor-faktor itu bisa jadi atribut individual yang diteliti, misalkan segala macam yang ada pada individu, jenis kelaminnya, skor tes, juga termasuk kondisi yang berhubungan dengan sering penelitian. Seperti penelitian di kelas, bukan saja penelitian secara formal saja, atau juga variabel itu bisa hakikat intervensi, misalkan strategi pembelajaran, pembelajaran kooperatif, materi pembelajaran, atau teknik manajemen perilaku.
Variabel adalah semua yang mencakup dalam penelitian itu. Salah satu bentuk variabel confounding variabel dalam penelitian tujuan adalah mengontrol ada dan tidaknya variabel yang berpengaruh pada hasil. Misalkan, reinforcement terhadap dampaknya keterlambatan siswa. Variabel yang tidak terkontrol, contohnya siswa terlambat, lalu diberikan reinforcement tetapi tetap terlambat karena siswa itu sakit. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis variabel itu ada dua, yaitu dependent dan independent. Dependent merujuk pada perilaku yang akan diubah, sedangkan independent merujuk pada intervensi yang akan digunakan untuk merubah perilaku. Contohnya, setelah siswa membaca, guru memberi feedback dan korektif atau balikan korektif. Dependent, perilaku membaca; independent, guru memberikan feedback pada siswa. Desain single subject memungkinkan penelitian untuk mengetahui sebab dan akibat antara variabel independen dan dependen. Desain eksperimen subjek tunggal memberi kemungkinan kepada peneliti untuk memahami sebab dan akibat antara variabel yang independen dan variabel dependen. Jika perubahan dalam variabel dependen terjadi secara berulang kali, maka variabel independen diberikan, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan fungsional antara keduanya. Karena itu desain single subject memberikan kerangka untuk menguji efek yang berulang kali. Ketika intervensi dan hasilnya terus berulang, guru maupun peneliti dapat meyakini bahwa perilaku tertentu berubah sebab terdapat hubungan fungsional. Hubungan fungsional adalah jika dibuktikan kebenarannya, yaitu dengan mengulang-ulang. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori dasar desain. Format desain penelitian yang mengatur cara mengajukan pertanyaan, serta cara memperolehnya dan menganalisis data. Terdapat dua jenis atau kategori desain penelitian: desain kelompok dan desain subjek tunggal. Desain kelompok berfokus pada pertanyaan dan data yang berhubungan dengan kelompok orang, dan desain subjek tunggal berfokus pada pertanyaan dan data yang berhubungan dengan individu. Kemudian, desain grup digunakan untuk mengevaluasi dampak intervensi dan perilaku seluruh populasinya. Misalnya, semua siswa kelas 2 di sekolah atau dari seluruh gedung sekolah, atau dari sampel yang representatif dari populasi untuk menentukan efektivitas intervensi populasi atau sampel yang dipilih secara acak. Ini juga secara acak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Kemudian selanjutnya single subject design. Single subject design menyediakan struktur untuk mengevaluasi kinerja individu, bukan kelompok. Sedangkan desain mengidentifikasi kelompok, pengaruh variabel terhadap kinerja rata-rata sejumlah besar siswa. Desain single subject mengidentifikasi pengaruh variabel di sebuah perilaku tertentu dari seorang siswa tertentu. Desain seperti ini memantau kinerja individu selama manipulasi variabel independen. Single subject design itu memerlukan tindakan dari variabel dependen, kinerja individu yang perilakunya sedang dipantau, dicatat mingguan, sehari-hari, atau bahkan lebih sering selama tiap waktu. Kinerja individu kemudian dapat dibandingkan dalam kondisi percobaan yang berbeda, manipulasi variabel independen. Setiap individu dibandingkan hanya untuk dirinya sendiri, meskipun intervensi dapat direplikasi dengan beberapa individu hanya untuk dirinya sendiri. Dan dalam desain yang sama, single subject penelitian menekankan signifikasi klinis bagi seorang individu daripada signifikasi
statistik antara kelompok-kelompok. Jika hasil intervensi dalam perbaikan diamati dan terukur, ini disebut berfungsi sebagai meningkatkan. Hasil percobaan dianggap memiliki signifikasi klinis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pengertian masing-masing tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.